Dan akhirnya, brak! Kembali di malam horor. Ada sebuah cerita horor masuk ke malam horor. Kita sebut aja tokohnya Pak Jajang. Pak Jajang yang berprofesi sebagai petugas keamanan di sebuah perumahan, komplek perumahan di sekitaran Bandung Utara. Penasaran ceritanya akan gimana? Tong kemana-mana, cicing didinya. Kembali ke kisah narasumber kita. Pak Jajang mengisahkan pada tahun itu dia masih muda, berprofesi sebagai petugas keamanan. Dia mengisahkan bahwa daerah tempat dia bekerja, khususnya umumnya di daerah Bandung Utara saat itu, masih belum terlalu ramai seperti sekarang. Narasumber mengisahkan bahwa lokasi tempat dia bekerja masih natural, masih ditumbuhi oleh pohon-pohon besar, dan yang bikin merinding, lokasi tempat dia bekerja, kompleks perumahan itu ternyata berdampingan langsung dengan kompleks pemakaman. Kompleks pemakaman itu ternyata hanya satu jalan akses tempat Pak Jajang untuk berangkat dinasnya. Tiap malam dia harus melewati kompleks pemakaman itu untuk sampai ke tempat bekerjanya. Dia mengisahkan bahwa menuju komplek perumahan itu dia harus menuruni lembah, menaiki lembah, menyeberangi kali, dan menyusuri tiap jengkal dari kompleks pemakaman itu. Ngeri bukan? Tapi dikarenakan ini tugas, Pak Jajang menjalannya dengan penuh tanggung jawab. Dikisahkan saat itu suatu malam, Pak Jajang yang saat itu ternyata ada rekan-rekan yang lain yang ikut menjadi korban teror horor ini di komplek perumahan itu. Sebut aja rekannya yang satu, Pak Deden. Pak Deden ini merupakan partner kerja dari Pak Jajang, di mana rekan-rekan kerjanya setiap malam itu berjumlah 4 orang. Jadi berdua-berdua, Pak Deden dan Pak Jajang dan yang lainnya saling rekanan. Di mana Pak Jajang menuturkan kepada saya bahwa setiap jam 12 malam itu harus dilakukan patroli keliling di area kompleks perumahan itu. Di mana Pak Jajang menuturkan bahwa kompleks perumahan itu langsung berdampingan dengan pemakaman, hutan, pohon bambu, ada sebagian sawah yang benar-benar bisa kelihatan dari tempat pos jaga Pak Jajang kemana-mana. Dan ternyata dikabarkan bahwa kompleks perumahan itu belum semua terisi, masih sepi, unit-unitnya masih pada kosong. Makin ngeri. Tetapi karena tugas, Pak Jajang melaksanakan tugasnya penuh tanggung jawab. Jam 12 malam, Pak Jajang keliling dengan partnernya, Pak Deden,
untuk melakukan patroli. Di mana ciri khasnya mereka selalu memukul tiang besi tiang listrik. Kalau kita yang pernah ngalamin pasti pernah dengar teng teng teng, itu menandakan bahwa ada petugas keamanan yang lagi patroli keliling. Dan itu udah biasa Pak Jajang melakukan dengan rekan-rekan kerjanya. Setelah sekian lama keliling patroli, mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat di sebuah rumah. Duduk di depan rumah itu untuk beristirahat sejenak. Di mana dari tempat mereka duduk ke sebelah utaranya adalah komplek pemakaman itu. Mereka mengisahkan saat itu belum ada istilahnya center yang mewah yang langsung bisa kita beli dengan bagus gitu. Dimana saat itu mereka hanya mengandalkan center yang mereka rakit sendiri gitu. Peralatan yang mereka bawa, center itu mereka sorotkan ke berbagai area sudut dari area perumahan itu. Dan akhirnya di satu titik di komplek pemakaman itu, Pak Jajang menemukan sosok yang lagi diam yang terkena sorot dari senternya itu. Dan akhirnya Pak Jajang menanyakan kepada rekan kerjanya, Pak Deden, Den, itu apa ya? Mana? Kata Pak Deden. Itu, coba lihat. Oh iya, apa ya itu? Merinding. Akhirnya dikisahkan sama narasumber kita ini bahwa peralatan kerjanya itu hanya senter dan sebuah ketapel yang pelurunya itu dari kelereng untuk jaga-jaga, katanya gitu. Akhirnya Pak Deden yang iseng ngomong sama Pak Jajang, sini aku pinjam katapelnya. Buat apa? Pak Jajang nanya. Aku katapel aja, itu makhluk. Gak tahu makhluk atau apa, pokoknya aku katapel. Padahal secara prediksi gak mungkin nyampe karena Pak Jajang menuturkan bahwa jaraknya itu mungkin 30 meteran dari posisi mereka duduk. Tapi karena keisengan dari Pak Deden, akhirnya dicobalah itu dan katapelnya Pak Jajang. Walaupun ternyata emang tidak nyampe. Mereka sorot. Ternyata pas disorot kembali, sosok itu ternyata udah tidak ada. Akhirnya mereka memutuskan untuk beranjak lagi, untuk keliling, melakukan patroli keliling lagi, memutari lagi komplek perumahan itu. Ternyata komplek perumahan itu harus menuruni lagi. Ternyata komplek perumahan itu tidak datar, jalannya turun naik. Nah, sampai satu titik Pak Deden merasa ingin buang air kecil. Pak Jajang menuturkan bahwa Pak Deden minta izin, saya mau ke toilet, mau nggak diantar, mau nggak ngantar. Oke, Pak Jajang mengisahkan seperti itu. Oke, saya antar, saya nunggu duluan. Setelah selesai, karena jarak toiletnya itu ada di bawah, dia dan rekannya Pak Deden naik lagi ke atas. Tapi sebelum mereka masuk ke jalan utama, ada hal yang mereka tidak duga.
Mereka mendengar sebelum mereka langkahkan kakinya ke atas menuju jalan utama. Ada suatu suara yang mereka pun tidak tahu itu apa. Yang pasti memekakkan telinga mereka. Dan akhirnya, brak! Sesuatu itu menghantam kepala bagian belakang Pak Deden. Sampai dia tersungkur. Mereka tidak tahu itu apa. Pak Jajang kaget. Den, kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Cuma kepalaku sakit. Bingunglah Pak Jajang. Akhirnya dengan sigap, Pak Jajang meraih badan Pak Deden. Membopongnya, membawa kembali ke pos jaganya. Dia dudukan. Terus dia berinisiatif untuk menyenter apa yang menghantam bagian kepala belakang dari Pak Deden. Ternyata meninggalkan bengkak. Kaget Pak Jajang. Pak Deden yang saat itu memegang-pegang kepala bagian belakang terus meringis kesakitan. Pak Deden bilang, aduh sakit kepala saya. Pak Jajang menuturkan kepada saya, kalaupun ada yang menghantam kepala bagian Pak Deden, apa itu batu atau apa, pasti kelihatan bekasnya. Ini tidak ada. Dia mulai merinding. Saya pun sekarang merinding. Pak Jajang mengisahkan bahwa ini mungkin kelakuan dari Pak Deden yang mengkatapel sosok itu. Saya pun tidak tahu. Itu praduga Pak Jajang saat itu. Akhirnya rekan-rekan yang lain yang sedang patroli datang ke lokasi jaga, ke pos jaganya itu. Kaget mereka juga. Kenapa, Deden? Saya nggak tahu. Itu tiba-tiba ada yang menghantam kepala bagian belakang si Deden. Yaudah, kita obati. Diobatilah, direbahkanlah Pak Deden di ruangan jaga, disuruh istirahat, dan akhirnya mereka berjaga di luar bertiga. Sampai ada titik akhir dari jaganya sekitar pukul 5, mereka akhirnya lepas jaga. Sebelum mereka lepas jaga, mereka ngomong sama Deden, Den, kita pulang, antarkan kamu pulang ke rumah kamu. Dan dari akhir cerita ini, Pak Jajang mengisahkan bahwa teror horor yang menimpa rekannya ini mengakibatkan Pak Deden tidak masuk kerja selama 1 minggu. Sakit. Sahabat-sahabat malam horor, apa yang harus kita ambil dari kisah ini? Pak Jajang menuturkan kepada saya bahwa sekiranya kita dimanapun kita berada, jangan merasa sompral, menantang. Jangan kemana-mana. Tong kemana-mana. Cicing dirinya. Tunggu kisah malam horor selanjutnya.